Ya, Fed mulai pertemuan di hari pertama ini selama 2 hari ke depan. Jadi untuk hari ini dan juga esok hari, lalu kemudian akan diumumkan atau announcement kurang lebih di jam 1 malam sekitar hari Kamis dini hari. Jadi kalau misalkan kita lihat dari pergerakannya, Senin memang relatif stabil, lalu kemudian Anda bisa lihat range pergerakan kurang lebih dari 1721 sampai 1734. Dan pagi ini pun kita sudah mendapatkan areal 1734, areal yang hampir sama atau relatif sama dengan apa yang terjadi kemarin. Nah, pertanyaannya tentunya apakah ini sudah saatnya momentum kenaikan apa tidak? Anda sudah bisa lihat rekaman dari live streaming kami yang sempat kami tayangkan kemarin atau tadi malam. Jadi kalau Anda simak di sana, saya banyak mengukakan banyak hal terkait dengan treasury ataupun yield di situ, lalu juga strategi apa atau opsi apa yang mungkin saja akan terjadi terkait dengan kebijakan dari FOMC minutes, atau FOMC meeting lebih tepatnya. Nah, untuk hari ini kita akan sedikit singkirkan terlebih dulu, walaupun itu akan sangat big trouble ya untuk trigger baik itu switch strategi atau bahkan melanjutkan kenaikan. Kalau misalkan dilihat dari pola pergerakannya, seharusnya ini sudah mulai stabil untuk mengalami kenaikan. Tapi yang harus Anda waspadai adalah semua hal terkait dengan treasury yield. Selama tidak ada tindakan dari Fed, maka itu kemungkinan potensinya akan sedikit runyam, terutama khususnya untuk gold itu sendiri. Nah, yang paling parah adalah opsi yang ketiga atau bahkan opsi keempat. Ya, Anda bisa simak di sana opsi 3-nya apa, opsi 4-nya apa. Tapi kurang lebih untuk hari ini saya akan terfokus dengan data retail sales terlebih dahulu. Data Amerika malam ini 19.30 waktu Indonesia bagian barat, jadi bukan 20.30 lagi teman-teman. Anda perhatikan data retail sales di situ ada ekspektasi ataupun konsensusnya di angka minus 0,1% untuk retail sales excluding auto ya. Kemudian untuk retail sales-nya sendiri itu berada di minus 0,5% ekspektasinya. Ini akan sangat jompang kalau kita compare dengan apa yang sempat terjadi di bulan Februari. Jadi data Januari yang dirilis di bulan Februari itu menghasilkan data lonjakan yang cukup signifikan, yaitu 5,9 dan juga 5,3%. Tapi kali ini ekspektasinya justru turun sangat drastis di bawah 0%. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Apakah memang lonjakan kemarin itu hanya sebagai figur atau sebagai aspek pengaruh dari stimulus sebelumnya atau tidak? Nah, kalau misalkan ya, berarti otomatis memang ekonomi AS masih cenderung bergantung terkait dengan stimulus. Tapi yang jadi perkara juga adalah kemarin yang membuat kenapa yield mengalami lonjakan cukup tinggi itu adalah salah satunya trigger dari retail sales. Data penjualan retail yang cukup meningkat, kemudian diartikan nantinya akan ada harga-harga aset yang akan membumbung tinggi, itu pun ditandai dengan kenaikan dari crude oil, lalu kemudian yang jadi kekhawatiran utama adalah inflasi. Nah, jadi data retail sales malam ini akan sangat menentukan pula. Jadi kita lihat retail sales-nya kalau memang ternyata dirilisnya di bawah atau bahkan sama dengan ekspektasi, berarti kita bisa harapkan emas akan mengalami kenaikan lanjutan. Walaupun PR utamanya masih zona 1744 atau bahkan 1738 atau 39. Selama dua zona tersebut tidak berhasil ditembus, maka hati-hati dia akan tergelincir kembali. Tapi untuk hari ini ekspektasinya adalah semakin tinggi area untuk supportnya. Kalau kemarin kita cantumkan 1709, walaupun sebetulnya area idealnya tetap sama di area tersebut, tapi setidaknya menapaki tangga lebih tinggi, yaitu di zona 1713 atau 1715. Jangan dulu terlalu over bullish, karena apapun bisa terjadi, tapi juga kalau kita lihat ekspektasi retail sales yang cukup jelek, maka sangat wajar di sesi Asia ataupun Eropa ini dia justru mengalami kenaikan. Oke, kita lihat technical view untuk kali ini seperti biasa dari government bond atau obligasi pemerintah AS, juga termasuk comparison dengan yieldnya, dan terakhir adalah DXY. Kita lihat technical view 16 Maret 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 16 Maret 2021 jam 11:37 waktu Indonesia bagian Barat, kembali dengan outlook dari government bond yield. Kemarin kita sempat menantikan apakah ini bisa turun apa tidak, lalu kemudian ternyata juga kalau kemarin saya sudah sempat katakan begitu dia breakout berarti akan ada pullback, dan kalau pullback kedua kalinya maka ada potensi dia terancam untuk kembali dalam tekanan. Nah, ini kita tinggal nantikan saja apakah dia bisa turun lebih lanjut apa tidak. Tapi kurang lebih kalau misalkan dilihat dari areal garis putus-putus yang kita buat kemarin, seharusnya di sini akan terjadi pantulan lagi, dan itulah sebabnya agak sedikit pesimis terkait dengan adanya yield ini akan
tembus kembali ke bawah atau tidak. Tapi setidaknya itu bisa akan atau mungkin saja akan dapat jawabannya saat nanti FOMC di esok hari. Oke, kemudian kalau dilihat dari polanya, kemarin kita juga sudah sempat ragukan ini kemungkinan adanya double top dan itu terjadi. Kalau begitu saya coba dibantu dengan areal garis saja terlebih dulu. Oke, kita bikin seperti itu. Ya, ini bisa diasumsikan trend channel. Yang paling singkatnya kurang lebih areal penurunan ataupun kenaikan akan berada di kisaran ini. Ya, kalau kita lihat ini swing low, kemudian swing high-nya, kemudian swing low kembali, ya, swing high, swing low, swing high, makin rendah ya, makin rendah. Tapi lagi-lagi antara dua area ini 1.582 atau 1.572. Ya, walaupun kita tidak berharap bahwasannya ini akan tembus zona resisten ya. Tapi kalau lihat dari secara teknikalnya ini bisa terjadi. Sekarang kita beralih ke grafik daily chart, di mana areal daily chart ternyata apa yang kita harapkan kemarin terjadi, double top ya, sedikit lebih tinggi tapi itu masih dalam kategori double top. Kemudian doji candle ya, ini shooting star ataupun mungkin lebih miripnya kepada spinning top ya. Spinning top ini agak masih 50-50 sebetulnya. Jadi masih ada bisa kenaikan lanjutan atau memang akan terjadi konfirmasi penurunan. Sekarang kita lihat dari sisi obligasi 10 tahun. Ya, ternyata dari grafik daily-nya juga sama. Kemarin kita berharap bahwasannya dia akan terjadi double bottom. Ya, ingat bahwasannya swing low ataupun bottomnya bisa saja lebih rendah walaupun beda sedikit ya, selama dia tidak terlampau jompang maka itu masih dikategorikannya double bottom. Ya, ini hampir berlawanan dengan apa yang terjadi di yield ya. Tentunya karena memang korelasi terbalik maka ini kita bisa ekspektasikan untuk mulai kenaikan. Nah, di grafik H1-nya potensi pergerakannya ya perlahan tapi pasti dimulai kenaikan, walaupun kita masih tetap harus menantikan ya. Ini double bottom kemarin, small double bottomnya sudah tercapai. Sekarang apakah lanjut apa tidak itu yang menjadi perkara. Oke, saya tarik garis saja kurang lebih dari areal ini. Dan juga ya kalau misalkan seperti ini Anda bisa tarik seperti ini ya dengan areal begitu, atau Anda bisa lakukan secara horizontal atau mendatar. Ya, kalau misalkan ini yang terjadi berarti kita asumsikan yang mendatar ini bahwasanya areal tingginya sama atau relatif sama. Jadi kita akan melihat apakah ini bisa nge-push ke atas atau tidak sebagai zona istilahnya ascending triangle. Tapi kalau misalkan kita lihat dari trend channel, maka ini trend channel yang untuk arah konsolidasi setelah dia potensi penurunan. Nah, dengan catatan dari trend channel sendiri, kalau misalkan dia berhasil tembus resisten, berarti dia akan merubah arah atau berubah tren. Sementara kalau dia kembali tembus area support, berarti dia akan melanjutkan tren penurunan sebelumnya. Nah, kemudian di grafik DXY, kita lihat pantauan kita dari DXY kemarin, kita sudah mendapatkan pola yang memang ya, ini pullback ya, ini pullback lalu spike kembali. Kemudian di sini kita asumsikan bisa saja berharap terkait dengan double top. Oke, supaya tidak membingungkan berarti areal ini saya hapus saja. Nah, sekarang kita fokus di bagian kanan ya. Di bagian kanan apa yang kita bisa buat? Oke, saya tarik arealnya seperti ini, lalu kemudian dari bawah pun seperti demikian. Nah, di sini adalah ascending triangle, teman-teman. Jadi hati-hati, DXY-nya kemungkinan bisa terpantul lagi dan itu menjadi penguatan. Nah, kalau itu terjadi berarti goldnya akan mengalami pelemahan atau penurunan terlebih dulu. Tapi kita lihat ya, areal supportnya 91.71. Kalau misalkan ini jebol atau tembus, berarti kita bisa harapkan penurunan lebih lanjut. Nah, opsi yang kedua, kalau misalkan ternyata kita lihatnya dari sini saja, ya, dari sini saja. Kalau misalkan ini top pertama, top kedua, berarti ini adalah neckline. Berarti PR utamanya adalah di 91.60 ya. Kalau 91.60 ini tembus, berarti ya ini walaupun seperti ini masih tetapnya ini adalah bagian dari right shoulder ya. Kalau misalnya 91.60 bisa ditembus, berarti kita confirm mendapatkan pelemahan dari US dollar. Lalu kemudian di grafik daily-nya, oke, saya perbesar areal kenaikan yang kemarin masih tetap jadi bullish ya. Ini yang mengakibatkan kenapa tadi ada ascending triangle. Jadi hati-hati, belum ada indikasi dia akan kembali melanjutkan penurunan ya. Tapi kalau misalkan hari ini bisa big bearish candle, saya rasa di hari kemudian dia akan terjadi penurunan lebih lanjut. Technical view gold 16 Maret 2021 jam 11.44 waktu Indonesia bagian barat, high 1734.70 dan low 1729.40, running price 1734.00. Oke, kita masih menantikan ya. Ini PR utama 1737, 1739 atau kurang lebih let's say 1740. Belum lagi PR keduanya adalah 1744. Ini teritori ini yang harus dan wajib untuk ditembus. Kalau dia berhasil ditembus, otomatis apa yang kita ekspektasikan 2 minggu yang lalu terkait dengan areal 1765,
Kala itu saya sempat menawarkan kepada Anda, kalau misalkan Anda ingin mulai memanfaatkan untuk buy on dip kategori semi medium term, ya semi medium term, atau bahkan kalau misalkan kita kategorikan medium termnya, ya 6 bulan atau 1 tahun ke depan, harusnya itu sudah menjadi area yang sangat bagus. Tapi kurang lebih semi medium term kemarin kita sempat bicara, kala itu running price masih di area ini, ya ini kurang lebih di area 1670 atau 1680, saya sempat mengatakan ini adalah kesempatan bagus dan ekspektasinya adalah tidak usah terlalu jauh dulu, 1765 kemungkinannya. Tapi sampai sini masih tertahan 1734. 2 atau 3 candle terakhir itu 1739 itu sempat tercapai ya. Berarti ya masih ada atau bisa saja harapannya ke arah sana. Tapi kalau gagal bagaimana? Kalau gagal berarti area ya 1705 saya tetap menjadi patokannya. Kalau misalkan dia bermain atau berada di bawah 1705, wow, itu berarti kita akan terancam dengan bearish kembali. Dan mungkin saja area 1672 atau 1675 saya rasa itu bisa kembali terwujud dalam waktu dekat. Tapi dengan catatan kita masih belum ke arah sana, karena hari ini kita baru akan pemanasannya dari data retail sales Amerika saja di malam nanti 19.30. Kemudian FOMC baru akan dirilis statementnya di hari Kamis dini hari. Nah kemudian kalau misalkan ya yang terdekat sebetulnya ekspektasinya adalah 17.10 atau 17.15. Tapi kita lihat saja ya untuk hari ini apakah dia terus akan mendorong ke atas secara perlahan ya, in case ternyata sebelum FOMC pun ternyata sudah tercipta sampai 1760, who knows ya. Dan kalau itu terjadi berarti ada satu gejala yang agak mengkhawatirkan, karena kalau misalkan dia spike terlebih dulu, justru yang harus waspadai adalah respon kebalikannya saat FOMC, atau bahkan mungkin FOMC memberikan kejutan. Ya, kemudian kalau kita lihat dari grafik H4, potensi pergerakannya kurang lebih seperti demikian. Kita masih tetap dalam acuan ini. Dan ini areal yang tertinggi kedua ya, 1739. Itu yang kemungkinan akan dicapai. Kemudian lagi-lagi pola ini ya, saya dibantu dengan trend line, dan tetap kalaupun dia ada terjadi penurunan, katakanlah di 39 ini rejection, kemudian dia tertekan, katakanlah di pertengahan malam ya, ekspektasi saya berarti kali ini area yang bisa jadikan good demand akan berada di zona 1718 ya, walaupun yang paling ideal banget adalah 1709 tentunya, tapi yang paling dekat ini kurang lebih, jadi kalau misalkan swing low di sini nanti 1717, 1719 itu langsung terpantau ya, dan target utama dari pola falling wedge kemarin itu masih di 1760. Nah kalau dilihat di grafik satunya kurang lebih makin kelihatan jelas seperti demikian. Oke, saya perbesar. Nah ini teritori yang kemarin kita curigai sebagai left shoulder, kemudian ini head, kemudian ini adalah right shoulder. Sebetulnya memang cukup menjanjikan, tapi karena dia ada swing low-nya 2, ini kita bisa kategorikan ini double bottom ya. Tapi juga jeleknya kalau misalkan areal head ini tidak ditembus, maka ini bisa menjadi areal left shoulder ya, left shoulder, head, ini right shoulder. Tapi kalau ini ditembus berarti kita gagalkan untuk head and shoulder tersebut. Jadi ini bullish rectangle atau bahkan bullish flag. Ekspektasinya yang paling buruk adalah dia terjerumus atau tertekan dulu 1724. Jadi itulah sebabnya kenapa saya mencantumkan areal buy on dip-nya di kisaran 1724, dengan harapan setelah dia mengalami penurunan di sini, kalau lihat 1 2 ketiga, berarti ketiga kalinya nanti dia akan ada rejection dan terpantul dan terdorong. Berarti untuk kenaikan ini ekspektasi saya apa? Ekspektasinya adalah dia rejection terlebih dulu sampai titik tengah 1728 atau maksimum 1724. Jadi untuk hari ini silakan lakukan buy on dip di area 1723 ataupun 1724, let's say 1725, dengan target pertama 1730 dan target kedua adalah 1737.20. Sementara untuk stop lossnya sendiri asumsi saya adalah 1716.00, meskipun sebetulnya itu masih kategori teritori good demand di area ini. Kemudian untuk antisipasi juga, jadi saat dia menembus 1724 kemungkinan dia bisa saja tailnya mencapai area ini. Tapi good demand-nya, kemudian opsi keduanya adalah Anda bisa lakukan buy kembali di teritori 1710 atau 1712. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.